Oke, kembali lagi pemirsa YouTube di channel Bentos Vlog, dan selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan hiburan dan informasi. Oke ya, sebelumnya teman-teman subscribe dulu, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari video saya. Oke guys, kita kembali ke jalan ini untuk mencoba ini. Tadi saya baru kedatangan paket, yaitu mic ya, mikrofon baru, yang dimana mikrofon ini mikrofon dan tangkainya ya, yang dipasang di helm Always. Tadi saya coba itu suara tidak masuk, dan ternyata dalam menancapkannya di kamera saya kurang ke dalam ya, kurang masuk menancapkan tadi di kameranya. Ini saya coba kembali untuk mendapatkan hasilnya bagaimana, apakah bagus untuk suaranya, apakah jernih atau banyak noise yang masuk ya. Kita akan mencoba nanti hasilnya setelah ini. Oke gengs, sambil kita jalan, kita coba untuk kembali lagi, kita mengulik kembali, membahas kembali, yaitu mengenai YouTube sekarang, atau apa namanya, YouTuber pemula. Kebanyakan sekarang ini masih banyak yang labil untuk namanya emosinya ya, emosi dari YouTuber pemula itu sekarang itu masih labil. Kebanyakan YouTuber pemula emosinya masih labil, sehingga kebanyakan YouTuber pemula karena emosinya masih labil itu mereka mudah menyerah. Baru terkena sedikit hambatan, sedikit namanya rintangan, sudah menyerah ya, dan tiba-tiba sudah keluar dari dunia per-YouTubean, hilang entah kemana. Ini memang banyak terjadi ya guys, apalagi kondisi dunia YouTube ya, kondisi situasi dan kondisinya sekarang ini memang masih begitu tidak bagus ya. Situasi dan kondisi dunia per-YouTubean memang sekarang ini kurang begitu bagus. YouTuber pemula terutama karena masih belum stabil, emosinya masih labil, mereka banyak yang menyerah karena mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk lebih mengembangkan lagi channel mereka. Inilah penyebabnya ya, inilah penyebab dimana channel pemula itu menghilang, banyak yang menghilang karena itu tadi mereka masih awam dan masih belum mengerti, belum tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki channel. Makanya dari itu kita sebagai seorang YouTuber pemula itu harus terus banyak belajar. Kita harus banyak belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses ya, dan mereka yang selalu memberikan tips. Kita pun juga bisa belajar dengan cara menganalisa video-video mereka ya, bagaimana
cara mereka untuk membuat sebuah video, menyajikan sebuah video yang menarik perhatian para penonton YouTube, terutama para penonton alami masyarakat umum, karena peminat terbesar, penonton terbesar ada di masyarakat umum ya, bukan di subscriber. Nah, banyak kan mereka nggak tahu harus bagaimana YouTuber pemula itu, apalagi mereka yang belum monet ya, yang belum monet itu mereka sudah nggak tahu harus bagaimana, karena channel mereka hanya jalan di tempat, nggak tahu harus berbuat apa dan bagaimana mereka bisa untuk mengembangkan channel mereka. Nah, untuk itu para YouTuber pemula itu harus belajar terlebih dahulu, belajar ya. Nggak apa-apa channel kalian jalan di tempat terlebih dahulu, itu kalian terus belajar ya, harus belajar sambil mengamati video-video dari para master yang dari para profesional YouTuber yang sudah profesional. Kalian amati bagaimana mereka membuat sebuah video yang menarik, menyajikan sebuah video yang menarik, menyajikan sebuah informasi yang gamblang dan jelas, karena biasanya mereka itu tidak bertele-tele ya, biasanya mereka langsung to the point, tidak usah berputar-putar kemana-mana, langsung to the point pada intinya. Penonton YouTube, penonton atau penikmat YouTube itu biasanya seperti itu, mereka nggak mau bertele-tele, mereka maunya to the point saja, langsung pada intinya. Karena kalau berputar-putar itu mereka tuh ya bosen nantinya lah, kalau berputar-putar terlalu lama itu mereka juga akan bosen juga. Dan oleh karena itu teman-teman harus bisa membuat sebuah video yang tidak membuat mereka bosan, karena jika mereka bosan mereka nggak akan kembali lagi untuk mencari video kalian. Kalian harus pandai-pandai ya membuat sebuah video yang dapat dinikmati oleh pemirsa kalian, penonton kalian, dan penonton kalian pun juga tidak bosan. Nah, untuk itu makanya YouTube sekarang ini lebih memprioritaskan di penonton umum atau masyarakat umum ya, penonton alami, tidak di subscriber ya. Karena untuk subscriber ya kalian tahu sendiri lah, subscriber ini kan untuk syarat ya, hanya untuk syarat channel kalian dimonetisasi, bukan ya oke ya hanya berapa persen ya. Kalau subscriber nonton video kalian itu hanya berapa persen kan, ya nggak banyak kan. Paling banyak kalau subscriber yang besar itu paling banyak 2 juta 5 juta, padahal penduduk di Indonesia itu ada berapa ratus juta, sedangkan penduduk di seluruh dunia ada berapa miliar ya. Makanya untuk subscriber itu ya memang syarat utama untuk monetisasi, tapi hanya untuk syarat. Dan nanti kalau kalian sudah monetisasi ya, channel kalian sudah monetisasi, itu yang menentukan besar kecilnya penghasilan kalian dari YouTube itu bukan dari banyak sedikitnya subscriber, tapi banyak sedikitnya video kalian ditonton ya, banyak sedikitnya video kalian ditonton. Karena semakin banyak video kalian ditonton, itu akan semakin banyak pula iklannya akan keluar, sehingga kalian akan mendapatkan penghasilan yang besar pula dari YouTube. Karena begini Mas Bro, ada juga kan apa itu namanya kosan atau apa ya, karena ada juga begini ya, YouTuber yang channelnya hanya 5.000 tapi dia bisa mendapatkan
jutaan bahkan puluhan juta penghasilan. Itu karena apa? Karena mereka itu fokus di view ya, fokus di view, sehingga mereka itu lebih lebih mengembangkan kualitas isi mereka, kualitas isi video mereka. Kalau kualitas video kalian itu bisa menarik penonton, bisa menarik banyak penonton, secara otomatis nanti pun subscriber kalian pun juga akan tambah, sehingga tidak usah bingung. Subscriber kalian bertambah, view kalian bertambah, penghasilan kalian juga bertambah. Sehingga bagaimana cara kalian untuk bisa menyajikan sebuah video yang satu, enak ditonton, tidak membosankan, pada intinya membahas langsung pada intinya, tidak usah berbelit-belit, dan juga membuat penonton kalian itu bisa penasaran. Itu yang sebenarnya harus bisa kalian lakukan dan bisa kalian buat. Memang saya belum bisa ya melakukannya, memang saya belum bisa, tapi saya mencoba. Bagaimana ya, terus belajar, kita amati cara para pemain besar, youtuber besar itu bagaimana mereka menyajikan sebuah video yang menarik ya, dari segi kualitas videonya, isi videonya, kualitas isi loh ya, bukan kualitas gambar. Atau gambar kalian beli kamera yang mahal, hasilnya bagus. Kualitas suara kalian beli mikrofon yang mahal, kualitas suara kalian bagus, jernih, yang ada sistem buat menghalangi noise itu jernih, bagus. Tapi kualitas isi dari video kalian itu menarik tidak, bagus tidak, bisa memancing penonton alami untuk mampir di channel kalian, tidak lah, gitu. Yang harus dipikirkan itu seperti itu. Tetapi kebanyakan sih para youtuber pemula seperti saya juga dulu itu berpatokan di subscriber ya, dan ternyata setelah saya analisa, kalau berpatokan di subscriber sih sampai kapan pun nanti channel juga tidak akan berkembang. Fokusnya bagaimana cara membuat sebuah video yang isinya itu benar-benar berkualitas, isinya itu benar-benar membuat, dan enggak ya, isinya itu benar-benar membuat orang itu penasaran dan ingin menonton video kita. Itu yang sulit, itu masih saya pelajari, itu masih saya pelajari, saya otak-atik, saya coba, saya melakukan analisa di video-video dari channel-channel yang besar, dari yang satu tema dengan saya coba, saya pelajari, saya modifikasi, seperti itu yang saya lakukan. Oke ya gengs, kita belok kiri ya, ini jalan ini kita belok kiri aja ya, karena kita seorang youtuber itu kan, satu, kita belajar sendiri, tidak ada guru ya, tidak ada guru. Dua, kita seorang youtuber itu juga menjadi seorang kameramen ya, toh. Kita seorang youtuber juga menjadi seorang editor ya, mengedit video kita. Kita seorang editor juga menjadi seorang pembawa acara atau public speaking. Tuh, kita sebagai seorang youtuber juga menjadi seorang aktornya, aktor di dalam video kalian sendiri kan bukan orang lain, kan kalian sendiri juga.
sebagai seorang YouTuber kalian juga menjadi seorang manajerial, manajemennya atau manajemen waktu itu kan, mau manajemen tenaga seperti itu ya kan. Yang YouTuber harus ke konten kreator, namanya konten kreator kan harus benar-benar kreatif, benar-benar kreatif. Apalagi kalau channel kalian itu sudah monet ya, channel yang sudah monet, channel yang sudah lolos monetisasi itu nanti akan mendapatkan pengawasan dari YouTube lebih ketat lagi seperti biasanya, karena nanti video kalian akan mendapatkan reward, mendapatkan bayaran dari iklan dari YouTube kan, sehingga akan lebih ketat untuk diawasi. Makanya kalian jangan menjadi seorang YouTuber yang malas, menjadi seorang YouTuber yang rajin, disiplin, terus belajar, sehingga suatu saat nanti yang diharapkan ke depannya, di masa depan nanti kalian akan menjadi sukses di dunia YouTube. Amin ya robbal alamin ya. Mungkin saya pun juga mempunyai cita-cita ke sana. Kalau rezeki saya ada di dunia YouTube, kalau rezeki saya di tempat yang lain ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di dunia YouTube sebagai seorang YouTuber bisa pakai untuk belajar, terutama belajar untuk menjadi seorang public speaking ya, karena kan dituntut untuk bisa menjadi seorang public speaking kan. Menjadi seorang YouTuber itu, masa seorang YouTuber hanya diam saja kan juga nggak mungkin. Apalagi di motovlog, ya cuma diam saja kan juga nggak mungkin. Isinya nanti videonya cuma angin videonya. Makanya dari itu kan saya mencoba untuk terus ngomong-ngomong sendiri di jalan seperti ini ya, mau dianggap orang lain, orang lain yang pengendara lain sebagai orang kelainan ya nggak masalah. Yang penting saya dulu ya pernah dibilang seperti itu, tapi ya saya enjoy aja, terus saja saya terus saya lakoni terus, ngapain, nggak usah pedulikan saja, nanti juga diam sendiri mereka itu ya gengs. Karena sebagai seorang YouTuber pun kita juga harus dituntut mempunyai mentalitas yang stabil ya, karena dunia YouTube itu juga tidak menentu ya, kadang ramai video kita, kadang sepi juga. Apalagi di musim-musim tertentu kan, musim sepak bola itu pasti semua penonton, semua mata mengarah ke sepak bola. Apalagi pas Piala Dunia, Piala AFF ya, itu kan semua akan mata kan tertuju ke sana. Apalagi pas musim politik, nah musim politik itu lebih parah lagi, semua pasti akan tertuju ke dunia politik. Yang nggak tahu politik jadi tahu politik ya. Makanya di dunia YouTube itu memang ketidakpastian ya. Kan dunia YouTube kan dunia maya kan, dunia maya kan ketidakpastian yang ada, nggak ada yang pasti. Dan kita juga nggak tahu ke depannya mau bagaimana kan, juga nggak tahu juga. Itu ya gengs. Jadi cara pola berpikir kita sebagai seorang YouTuber itu harus dirubah, sehingga kedepannya nanti akan juga mempengaruhi video kita. Kalau kita sudah mengerti, sudah mengubah mindset kita mengenai dunia YouTuber, nanti kita akan enjoy ya gengs. Kita akan enjoy dalam nge-YouTube, dalam membuat sebuah video konten. Kita akan enjoy, yang ada nanti bersenang-senang dan bersenang-senang, sehingga dalam membuat sebuah konten kita tidak akan sepanang, yang ada cuma senang. Kan harus gitu bos, hidup harus dibuat senang, jangan dibuat susah. Hidup kalau dibuat susah
bagaimana dengan masa depan kita nanti. Oke ya, seperti itu ya guys. Mungkin sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan channel ini lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi kalian semua. Oke geng, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.